Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga keutamaan salam: keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah suka yang ganjil, biar ganjil sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وينشر لفظ عين عدد الوضع في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan dan kita muliakan Bapak Camat Maluk, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kepala Desa Pasir Putih, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Kos Kamil Skongkang Maluk, yang sama-sama kita hormati Bapak Babin Kaptipmas, yang sama-sama kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan hari ini sama-sama mengucapkan rasa syukur. Sebagai bentuk kesyukuran kita, mari kita banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala anugerah sehat, anugerah nikmat, anugerah rezeki, anugerah kesempatan, karena tidak semua orang dapat mendapatkan anugerah ini. Maka selayaknya kita selaku hamba yang beriman banyak-banyak loe-loe entan dan berhasil Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu dicukup alhamdulillah doang. Harus kita wujudkan dalam bentuk amal perbuatan, dalam bentuk ketaatan. Kita jauhkan kemaksiatan. Ia tanda dengan bersyukur. Ndek nelik dewi doang kepada alhamdulillah, tapi diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tadi kita terbaik yang alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Maha pengasihnya Allah, Maha pemurahnya Allah. Di antara nikmat-nikmat yang paling besar, kalau ada dua nikmat Bapak Ibu, ada namanya nikmatul ijab dan ada namanya nikmatul imdad. Ada nikmat yang tidak pernah kita minta dan ada nikmat yang kita minta. Salah satu contoh nikmat yang tidak pernah kita minta, kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, kita dilahirkan dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Ini adalah nikmat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki tanpa kita minta sebagai modal kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi ada nikmat yang kita minta, di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, memberikan. Misal milih merari, ya Allah, kejodoh saya ngesasolah boleh, walaupun itu sudah ditentukan. Karena takdir itu ada dua, ada namanya takdir mu'allaq, ada namanya takdir mubram. Yang disebut dengan takdir mubram itu
kadang dia bau berlebih-lebih tak ada berusaha dia baru. Lamun sekarang takdir ala kunut, nah tahu berubah dengan usaha dan kekuatan doa. Tiang yakin dengan paling kuat mental lo dengan balas, yakin dia. Kembali bukan nomor tercermin leman aran masjid yaitu nurul ikhlas, nur cahaya keikhlasan. Searan cahaya nika Bapak Ibu rahimakumullah, searan cahaya ikhlas nuti leman datang dik leman dua. Sehingga apa di agama paling tinggi derajat seseorang itu, kualitas keimanan seseorang itu adalah ikhlas. Ikhlas lagi. Ikhlas inaina. Ikhlas. Jadi terakhir jadikan ikhlas. Al-amilun kulluhum halka. Orang-orang yang beriman dikhawatirkan dia bagus pendaya hidup. Nah, padahal yang paling beruntung itu adalah orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun, sebut dalam surat Al-Mu'minun, paling beruntung. Orang yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang beriman. Tapi dalam sebuah makna hadis disebutkan al-aminu qulubuhum halka. Akan tidak bagus hidupnya orang yang beriman illa alimu, kecuali orang-orang yang berilmu. Silap baik sembahyang nani nunduk nungkik doang lalu tahu syarat hukum jadi sah. Beriman berbeda dari derajat iman maka harus dengan berilmu. Ia sebab Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang pertama kali diturunkan itu ada surat Nabi yang pertama ini kan surat Nabi ada surat Al-Alaq, Iqra ini ke arti belajar. Nah ini ke satu bentuk al-alimu kulluhum halka, lalu dengan berilmu. Tetapi orang yang berilmu juga dikhawatirkan tidak bagus nasibnya. Nah, illa amilu, kecuali orang-orang yang beramal. Sudah beriman, sudah berilmu, kemudian beramal. Cukupkah dengan beramal? Tidak. Al-alimu kulluhum halka illa mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Ini harus syarat. Pertama kita ikhlas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang esa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kita menyembah, di sana kita menyembah, di sana kita minta pertolongan. Kedua, Nabi tadi ridho, ikhlas Islam sebagai agama kita. Kenapa? Tidak ada agama yang paling sempurna selain agama Islam. Jadi nabi-nabi yang dulu sejak Nabi Adam terus sampai zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad adalah agama Islam. Tetapi disempurnakan pada saat diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai nabi. Kemudian yang ketiga, ikhlas kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai nabi kita. Bapak Ibu rahimahullah, di antara nikmat-nikmat yang besar itu, jadi nikmatul kubra alal alam, nikmat yang paling belik, nikmat yang paling besar yang pernah diturunkan di alam semesta ini adalah apa? Nikmat diturunkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu di mana 9 ngandul. Nah, lewat nyampah di baru. Biasa lamun kebantu yang berdarah ya ngandut. Nah, itu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Nabi pun juga, apapun juga yang melekat pada diri Rasulullah, yang melekat pada nama Rasulullah pasti akan menjadi mulia. Sila keserminan bareng-bareng. Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali bertemu dengan Siti Hawa,
Nih dalam sejarah ya, nikmatul kubra alal alam, yaitu di mana saat Nabi Adam bertemu pertama kali dengan Siti Hawa, ingin menyentuh Siti Hawa. Oh, ndak julu. Dek ganggu pintur. Saknina dia tidak boleh menyentuh Siti Hawa, harus menari dulu. Nih. Jadi dek ganggu tersentuh, lamun ndek iya senina. Jadi apa yang terjadi? Nah, dinikahkan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Saya jadi penghulu. Andai ada Ustaz Ahmadi, lah saya Ustaz Ahmadi, lalu kemudian ada Ustaz Ahmadi. Atau selain, tetapi hanya dua manusia pada saat itu, yaitu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Entah dulu, jangan disentuh, dinikahkan. Siapa yang menikahkan? Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi mas kawinnya? Nabi mas kawin, mas, ndek. Atau tangkun salah-salah? Enggak. Yang menjadi mas kawinnya adalah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal Rasulullah saat itu belum ada. Belum ada Rasulullah. Tapi itu yang menjadi salawat. Yang kedua, di saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, diasbabkan kesalahannya memakan buah khuldi. Tapi perlu diluruskan sejarahnya, Bapak Ibu rahimahullah. Ndik gimana sengaja Nabi Adam darangan sarang buah khuldi. Ndak segampang itu sebenarnya Nabi Adam alaihissalam terpengaruh oleh iblis. Tetapi ada satu hal yang membuat Nabi Adam itu percaya. Iblis berani mengatakan demi Allah, ini yang dipegang oleh Nabi Adam. Demi Allah katanya. Makanya bisa ditanya, lalu kenapa engkau melanggar peraturan ini? Mengapa engkau melanggar larangan ini? Apa katanya Nabi Adam alaihissalam adalah, ya Allah, andaikan tidak disebut namamu, tidak mungkin saya akan memakan buah khuldi. Ya Allah, ini bani saran iblis. Si bani saran iblis. Sehingga apa? Begitu diturunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dalam keadaan bersalah, dipisahkan. Sasakek tepuluh oleh potong bumi, sasakek tepuluh oleh potong timur bumi. Nabi doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saling cari memohon ampun kepada Allah. Lama Nabi Adam Siti Hawa mohon ampun, seolah-olah tidak diampuni. Kapan diampuni? Nabi Adam berdoa kepada nikah, ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, ampunilah dosa kami. Iya, belum terima taubat Nabi Adam. Coba. Makanya di saat ditanya oleh Allah, dari mana engkau mengetahui Muhammad itu? Apa kata Nabi Adam dulu, waktu pertama kali ruhku dimasukkan ke dalam tubuhku, raja atas yang pertama Nabi Adam, watak jari juga. Bahkan Nabi Adam itu walaupun kun fayakun, ndek ngasuh jari, ada proses. Jadi yang temukan tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam dalam sebuah literatur. Jadi lama prosesnya. Tanah untuk menciptakan jasad Nabi Adam itu diambil dari semua benua, dari semua tanah yang ada di permukaan bumi itu. Nah, setelah jadi, maka dimasukkanlah ruh itu dari atas. Nah, begitu sampai ke mata, maka terbukalah mata. Di saat terbuka mata pertama itulah Nabi Adam langsung melihat arsy. Bertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari sana Nabi Adam berpikir tidak mungkin nama itu bersanding dengan nama Allah kalau bukan orangnya yang paling mulia. Ya Allah. Iya, sudah terima tobat, berdaitlah di Jabar Rahmah. Saya sampun di Jabar Rahmah nih ke. Pak Ades sudah kerjakan umur ya. Kalau belum samaan kita nanti. Ada samaan. Di Jabar Rahmah ada sebuah gunung namanya Jabar Rahmah. Ada tugu di sana. Ya, ada tugu di sana.
Di sanalah simbol tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tapi murahnya Allah, begitu iblis diturunkan ke bumi dengan rupa yang sangat buruk, dengan rupa yang sangat jelek, tetapi diturunkannya Nabi Adam dengan Siti Hawa difasilitasi oleh Allah. Sebagai bentuk Allah menyayangi Nabi Adam dan Siti Hawa, diberikan pakaian, diberikan makanan, diberikan fasilitas. Ya, ini tanda kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi bukti kemuliaan? Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir. Jadi ini saya bajang-bajang, saya yang bapak Nabi Muhammad. Nggak tahu, jangan di sunatullah ya. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Abdullah. Dulu waktu mudanya Abdullah, ibu-ibu. Ya, dulu waktu mudanya Abdullah Siti Aminah, ya, itu adalah orang Rasulullah yang terpelihara. Ya, terpelihara, tidak melakukan amalia orang-orang kafir, orang-orang sesat. Dulu waktu mudanya Abdullah, banyak wanita-wanita Yahudi, banyak wanita-wanita Nasrani yang berebut agar dapat menikah dengan Abdullah. Apa sebabnya? Orang Nasrani, Bapak Ibu, sudah mengetahui tanda-tanda dari mana akan lahirnya Rasulullah, akan lahirnya Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu? Sulbinya, tulang iga atau di pinggangnya Abdullah itu bercahaya. Tahu orang-orang Yahudi, oh ini di sini cikal bakal akan lahirnya Nabi yang terakhir. Sehingga berebut mereka bagaimana caranya agar Abdullah bisa dinikahi, bisa menjadi suaminya. Tetapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Makanya wajar orang-orang Yahudi sampai sekarang benci dengan Islam. Kenapa dia benci? Berharap orang atau nabi yang terakhir itu sama dengan nabi-nabi yang lahir dari Bani Israel. Nabi Muhammad yang lahir dari bangsa Arab, yang lahir itu Israel. Dari Israel yang banyak nabi itu. Makanya begitu Nabi Muhammad Abdullah menikah dengan Siti Aminah, apa yang terjadi? Tidak lagi bercahaya sulbinya Abdullah, tetapi bercahaya di perut Siti Aminah. Pindah. Kira-kira ina saran ini ke? Arah saya bercahaya tian waktu betian. Arah. Nah, iya sapina anak kan kancil kadu apa? Lampu pilek kadu. Bercahaya. Nggih. Nah, bercahaya perutnya Siti Aminah. Tetapi hebatnya lagi, di saat Siti Aminah mengandung Rasulullah, sedikit pun tidak seperti ibu-ibu, ngidamnya sakit, ingin yang tidak, pengen yang tidak ada, melihat dan keluaran pau lalu pas musim musim Nabi Banara. Aneh kini kembali Banara pau boyan Joko Suwite diminta datang le balas tekorohan seketik pun enggak nikah searah dengan ngidam. Yang dia ngidam tiang lagu duit seni dia kan seorang ngidam dia enggak tahu ya, enggak pada dia ngidam ya. Itu kalau ngidamnya kita seaneh-aneh. Selama ini gondrong suaminya, ngidam ingin lihat suaminya botak semua. Yang tidak hanya diminta, tetapi Siti Aminah saat mengandung Rasulullah tidak ada keluh kesah, tidak ada merasa berat, tidak ada merasa lelah, ringan beliau mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dahsyat malik tersebut delik nabi namanya kitab Nikmatul Kubra al-Alam. Ini salah satu kitab yang ditulis oleh salah satu ulama Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i. Waktu lahir Rasulullah SAW, ya, arak sakena pagi, saat pagi ni ke kan, liwat lemang jam 12, ya pagi sebenarnya. Lagu itu untuk parah pagi, lamun ndek man menah jelo.
Pagi lahirnya baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Siapa yang menemani kekuasaan Allah? Di saat Rasulullah SAW lahir, pintu-pintu surga dibuka. Nah, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian bidadari-bidadari berjejer. Kemudian siapa yang menemani Rasulullah? Ada 4 wanita. Mudah dilupa. Yang pertama adalah Siti Hawa, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Siti Hajar. Saya Siti Hajar ni ke? Sebinian saya Siti Hajar. Sebinian Nabi Ibrahim. Sak ketelur, sak hadir yang menemani kelahiran baginda Rasulullah SAW adalah Siti Asyah. Tahu ada Siti Asyah? Ada Asyah ni ke? Dia Asyah balas lalu. Nah, Siti Asyah ni ke adalah istrinya Fir'aun. Ternyata istrinya Fir'aun itu beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, walaupun Fir'aun tidak berhasil beriman. Saat keempat ada Siti Maryam. Tak ada Siti Maryam? Nah, Siti Maryam itu adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang 4 ini yang menemani kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Lahir Rasulullah. Lahir anak-anak linggih tiang. Begitu lahir, ada kederet? Tidak ada. Rasa nangis, ratu-ratu nangis. Tapi baginda Rasulullah SAW lahir bukan dalam keadaan nangis. Beliau lahir dalam keadaan bersih. Beliau lahir dalam keadaan auratnya tertutup dan lahir dalam keadaan sujud. Selama nikah yang pelinggi tahu bayi yang bisa berbicara waktu kecil itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tetapi sebenarnya Rasulullah lebih dahulu bisa lebih hebat kemampuan berbicaranya. Begitu lahir dalam keadaan sujud, tangannya terangkat, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa iya syukur lana bi Rasulullah SAW. Terus ke malam nikah, ya Allah, tiang-tiang yang disembah oleh orang-orang Romawi, api yang disembah orang-orang Majusi mati rebat seketika. Angkat arah 2 kejadian luar biasa di alam semesta ibu-ibu bapak-bapak. Yang pertama adalah saat lahirnya Rasulullah, cahaya Rasulullah itu tidak hanya sampai di Jazirah Arab, tetapi keluar sampai Jazirah Arab, sampai Romawi dan seterusnya. Sehingga para kafilah-kafilah yang kebetulan melakukan perjalanan malam, ada yang terjadi, oh cahaya apa nih? Apa bayi sebenarnya lalu terang, di buah baik. Ingat, terang benderang. Nah ini yang terjadi di saat lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah terulang lagi, dan itu hanya terjadi sekali dalam umur semesta alam. Ini kehebatan Rasulullah saat akan lahirnya. Yang kedua, yaitu cahaya yang akan melingkupi bumi, dan itu akan berulang-ulang kali setiap tahunnya. Yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, dia oleh-oleh hadiah jadi dengan Islam. Barang saya bisa berdaikkan je malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Namun terberuntung berada di bulan puasa. 2 ini yang terjadi. Dan ada kejadian yang luar biasa yang disebutkan dalam surat Al-Fil, yaitu pada saat akan diserangnya Ka'bah, mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Entah hancurkan, tapi tidak diizinkan oleh Allah SWT, karena saat itu Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah SAW yang menjaga Ka'bah, dimindateng cerita Raja Abraha ni, Abdul Muthalib eksedak Ka'bah, silap bersedak. Terus cuma satu yang saya minta, kata Abdullah, dindik sedaan kebalik, dindik betak tanah ke lah. Ini yang sedaan atau ibadah sasin bila harta. Kenapa? Kalau dia membela, iya, karena itu harta saya. Tetapi Ka'bah ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Impin jaga, yang punya yang akan menjaga. Betul baik, berdiri isi. Tapi isi Abdul Muthalib, apa yang terjadi benar? Allah Subhanahu wa taala
dikirimnya burung ababil. Ia benda Rasulullah lahir dari tahun gajah. Pas ini momen. Pada para pelingin duduk dengan layak. Lu sampai tahu bila lahir. Bila jatuh lahir ingat. Si kemet perasa layak. Waktu musim bekaron neon. Putihan bekaron neon termusuh. Ia tak lahir belum. Ia tak lahir lagi. Jadi tahu ya. Bicara musim sama no. Orang tinggal layak. Tiang coba ketua nara guru Elek Beniti, Guru Hasan nara almarhum mudah biru selamat. Pak Hasan kapan Pak Hasan lahir? Kata ibu saya dulu waktu Jepang pulang kalah perang katanya. Kapan itu? Tidak tahu tanggal bulannya kan. Nah ini itu sebabnya disebut dengan tahun gajah. Nah ada dua ya disebutkan tadi yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kesempurnaan Rasulullah. Nabi pun baik jadi contoh arang dari Nabi dengan balas rata-rata jadi petani. Si depan Rasulullah di petani. Waktu hijrah dulu dari Makkah ke Madinah, yang pertama kali diperhatikan oleh Rasulullah lahan-lahan di Madinah itu banyak yang kosong, banyak yang tidak produktif. Akhirnya apa? Dalam sejarah yang paling pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat parit-parit, pinak kelabah-kelabah, berbentan, kebun-kebun kurma itu bisa diairi, bisa terairi. Makanya sampai sekarang kurma yang paling mahal Nabi akan kurban Pak Kades, kurma itu ajwa ya. Nah itu paling mahal. Kenapa? Rasulullah yang membudidayakan itu dulu masih bisa kita nikmati hari ini hasil dari pertanian yang dikembangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cari panglima perang, Rasulullah panglima perang. Tahu ada kekuatan fisik Nabi, Bapak Ibu? Tidak kekuatan fisik kan? Kekuatan dalam perang Rasulullah, beliau sendiri mampu mengalahkan lebih dari 40 orang. Kekuatan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan fisik. Sampai Rasulullah dinuah sempat. Jadi di perang itu sampai menyentuh pedangnya pada tubuh orang-orang kafir, tidak pernah. Di minek datang bareng-bareng ngeleper. Tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Karena Rasulullah memang dibarengi oleh malaikat. Salah satu contoh Arab dengan kafir Arab Daksur. Waktu Rasulullah tidur di bawah pohon kurma, kemudian Rasulullah ditendang kakinya. Muhammad bangun. Begitu Rasulullah bangun, ternyata pedang sudah ada di lehernya. Muhammad, kalau sekarang saya sembelih, siapa yang menolongmu? Apa kata Rasulullah? Allah. Begitu mengatakan Allah, pedang yang dipegang oleh Daksur itu terlepas. Kemudian diambil oleh Rasulullah, ditaruh di lehernya Daksur. Apa kata Rasulullah? Daksur, sekarang kalau saya sembelih kamu siapa yang kamu? Tidak ada wahai Muhammad kecuali engkau memaafkanku. Ini contoh anaknya Rasulullah SAW. Sudah, ini pedangmu pulang. Tapi pulangnya ke kaumnya bercerita bahwa memang dia benar seorang nabi. Maka berimanlah Daksur. Maka ditanya oleh sahabat Daksur, bagaimana dulu kok kamu bisa jatuh pedangmu? Di saat Rasulullah katakan siapa yang akan menyelamatkanmu? Allah. Maka seolah turun dari langit itu genggaman tangan yang besar yang menghantam dada Daksur. Siapa itu? Malaikat. Dihantam dadanya Daksur. Itu halnya Rasulullah. Sama juga dengan di saat Suraqa ingin membunuh Rasulullah karena ingin mendapatkan 100 ekor unta. Begitu 3 kali diangkat oleh Rasulullah sudah pulang. Kenapa? Rahimahullah di Hizb Nadatul Wathon. Nggih, lamun nggih pernah baca Hizb Nadatul Wathon. Di sana ada selawat 10 namanya. Di mana kehebatan fisik baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, lamun nggih senamian silap beserminan dari bawah ini tahu. Ada lain mode. Ada bayang-bayangnya. Semua kita punya bayang-bayang. Tetapi Rasulullah SAW tidak ada lengonnya, tidak ada bayang-bayangnya Rasulullah. Kenapa kira-kira? Karena tadi cahaya Rasulullah, cahaya tubuh Rasulullah mengalahkan cahaya matahari, apalagi cahaya bulan. Sehingga Rasulullah itu tidak ada bayang-bayangnya, tidak ada yang menginjak bayang-bayang Rasulullah. Sila baik.
setinggi-tinggi apapun kedudukan orang, kemuliaannya, tetap terpijak, lengor si dengan. Tapi Rasulullah terjaga, tidak pernah terinjak ya bayang-bayang Rasulullah, karena memang Rasulullah tidak ada bayang-bayang menolak cahaya matahari. Yang kedua, kepada Rasulullah SAW waktu lahirnya dalam keadaan terhitam, sehingga tidak ada yang pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak pernah terlihat kotorannya di muka bumi. Belain Allah Allah. Ya, dimin menek, ndik pegitan, dimin BAB, ndik pegitan selam. Nah, itu ya, keutamaan kehebatan fisik Rasulullah SAW. Seakan pada Rasulullah SAW saya pun kancing togol tetap dengan kaum mana saja pasti pundaknya Rasulullah itu lebih tinggi. Kenapa pundaknya lebih tinggi? Tanda kemuliaan, ada stempel kemuliaan di pundak Rasulullah. Anda tukul berbeda ketinggalan tuang dengan. Jadi lamun larak binatang sebuas apapun binatang itu pasti akan tunduk kepada Rasulullah SAW. Tidak akan berbisa, tidak akan ganas, tunduk kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Tahu dalam mimpi basah? Pokoknya dimintuis ya basah, nulah ya mimpi basah. Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Lalu pelingih-pelingih ya tiang senamian ngasih pun basah. Apalagi tunduk. Iya keutamaan fisik Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Nah ini fisiknya Rasulullah begitu luar biasa, begitu istimewa fisiknya Rasulullah SAW. Kemudian bukan singgung masalah nikir. Nih termasuk kanak-kanak nikir. Saya tahu cinta Rasulullah, lalu tidak kenal sebatas Rasulullah itu adalah ini harus kejabaran, harus terbaca asal lebih betul tentang Rasulullah SAW. Fisiknya luar biasa, kemudian sifatnya juga luar biasa. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan dakwah baginda Rasulullah SAW. Sila bareng-bareng bersolawat. Ingat, namun amal-amal selain ibadah-ibadah yang lain ini diterima sebab ada syarat rukunnya. Tetapi yang namanya solawat di narak syarat, di narak rukun, diingin kebaca solawat langsung untuk sampean sisi Allah ya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas tidak baik kelapu beribadah yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala enggak si Allah kecuali satu perintah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah lebih dulu berselawat, malaikat lebih dulu berselawat. Ia bertesurut itu kali untuk bersolawat. Sila bareng-bareng berselawat. Jadi sampai malam ini kita berbicara tentang Rasulullah, maka semulia Rasulullah majelis kita malam ini. Agar disampaikan, mari kita sama-sama berselawat. Menemani sekali nggih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sila lamun dah susah loe bersolawat salawat, lamun dah gelisah loe bersolawat salawat, lamun di narak beras loe tambah salawat. Lagu dia umbi narak beras sensulun gedeg-gedeg salawat ya dah berhala lagu dia salat nggih loe tambah salawat. Insyaallah lamun salawat ndik bau tenangan hati. Kalau selawat tidak mampu menenangkan hati, maka pilihan terakhir adalah banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekedar demikian penyampaian dia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil, dan insyaallah kita akan menjadi umat yang senantiasa memiliki keutamaan di atas umat-umat Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang lain. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatian Bapak Ibu jemaah sekalian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.